ke depannya untuk menyempurnakan kegiatan inventarisasi alat medis yang ada di rumah sakit ini. Ya, Pak. Eh, Saran saya untuk Pak Sure, agar nanti ke depan apabila sudah ada di lapangan kerja yang sesungguhnya di rumah sakit atau di perusahaan, Pak Sure bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk mempersingkat waktu dan untuk mempercepat inventarisasi alat medis, dan juga aplikasi yang bisa digunakan untuk peminjam pakaian alat medis yang ada di masing-masing ruangan, agar mempermudah pekerjaan yang nanti akan Pak Sure kerjakan. Ya, Pak. Mungkin juga saya sedang mempelajari untuk aplikasi untuk dalam inventarisasi alat sih, Pak, untuk membantu kemudahan. Kan sekarang juga tiap orang juga sudah membawa smartphone, jadi bisa diakses kapan saja sih, Pak. Lebih gampang. Oke. Ya, itu aplikasi yang baik. Oke, terima kasih Pak Sure. Izin Bapak Ibu, tahap kedua sudah selesai. Kami mau masuk ke tahap ketiga, yaitu evaluasi wawancara akhir. Selamat pagi Pak Sure. Selamat pagi juga Bapak Yuda. Untuk Oke, untuk kegiatan yang sudah Pak Sure lakukan di rumah sakit ini selama 3 bulan, kira-kira apakah Pak Sure sudah siap menghadapi tantangan di dunia kerja? siap, Pak. Mungkin setelah 3 bulan sih saya sudah cukup untuk mengenal lingkungan dan juga suasana di rumah sakit ini. Oke, baik. Dari evaluasi selama 3 bulan yang sudah Pak Sure dan teman-teman lakukan, eh, kami mempunyai beberapa saran kepada Pak Sure dan teman-teman. Yang pertama, ke depannya nanti di dunia kerja, agar lebih inovatif dalam pengembangan-pengembangan inventarisasi alat medis, bisa lebih inovatif lagi dari rumah sakit kami. Kemudian, oke, kemudian semoga ilmu-ilmu yang didapatkan di sini bisa diterapkan di lapangan kerja Pak Sure nantinya. Mungkin itu saran dari saya, dan untuk Pak Sure dan teman-teman sudah ada peningkatan kemampuan dari yang awalnya belum tahu bagaimana caranya melakukan inventarisasi, sekarang sudah tahu apa saja yang dicatat di inventarisasi alat medis. Mungkin itu yang akan kami jadikan poin penilaian kepada Pak Sure dan teman-teman. Jadi untuk Bapak Yuda dan semuanya, mungkin terima kasih atas pengalamannya dan juga ilmu yang diberikan, atas bimbingannya juga selama 3 bulan ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sure. Selesai. Izin Pak Edi. Terima kasih. Ya, baik. Kok ini kok jadi ini ya sih, kayak itu spin ya. Oke, luar biasa. Mantap, Baik, kita kasih mantap. applause dulu dong. Mantap loh, Udah kata Bu dikasih Iwati. trompet Kasih ini, applause dulu mantap. buat anak-anak muda ini. Terima Ya, kasih. mantap, mantap. Terima Calon kasih. manajer masa depan ini. Iya. Oke ya, kita langsung aja ya ininya ya. Nanti Pak Yuda udah bagus ya, tapi nanti kalau jadi mentor beneran jangan banyak gitu ya. Nanti pesertanya bingung. Nanti itu bisa dilatih ya. Kalau itu bisa dilatih, bisa Ya. dikurangi, lama-lama bisa hilang. Saya juga dulu begitu. Kalau ngajar eh gitu ya. Tapi lama-lama belajar dikit-dikit dihilangin, tak kayak gitu ya. Yang Karena pakai ini, skrip, Pak. Kalau biasanya ada PKL ke lancar. sini, Iya, pasti kalau biasanya iya, lancar dengan ini ya. Kalau natural lancar, kalau pakai skrip
malah pakai mikir-mikir gitu ya. Iya Oke, sama. baik. Tapi oke lah ya. Silakan boleh di stop share-nya. Saya persilakan lagi mau siapa nih? Apoteker atau mau Pasca aja, fisioterapi aja kita kan. fisioterapi? Oh, boleh fisioterapi, monggo. Hmm, Mbak Pasca, Kak Pasca boleh, Kak ya. Komang. Ayo tampilkan. Ayo, Pasca tunjukkan pesonamu. Oh, mereka lagi di ruang rektor kayaknya deh. Oh iya, kalau gitu udah Oh, aja lagi langsung di aja apoteker aja deh. tunggu dulu sama Gimana nih? ada Komang Tri. Komang Tri. Iya, sudah. Monggo, ayo Kak Komang mainkan. Tadi Yuk, udah keren Komang. Kak Sura sama Kak siapa Kak Yuda. Kak Sura sama Kak Yuda udah oke. Jadi Ya, siap jadi mentor ya. Udah dapet SIM-nya, tinggal berlatih. Tadi udah ada syarat, ada ini semuanya. Jadi langsung. bagus. Ya, Nah, bagus. kan gitu cantiknya kelihatan. Kak Nanti dia Pak Komang Edi ini Kak Komang terpesona. mana Kak Pasca? Siapa yang mau Dia ini? masih gini ke toilet, Pak. Oh masuk ke toilet. Ya. Ya, Oke. nggak apa-apa pembukaan. Baik, Pak, siap. Kita Bentar, bertiga saya jadi Ya, screen. monggo. preskripsi sama pasien, sama satunya Sebentar saya simpan mentor, ini. Keburu pasien, hilang dia. sama mahasiswa. Ya, boleh ditayangin juga. Boleh sekalian. Iya. Nah, tiga-tiganya sudah tampil. Tinggal action. Tunggu Kak Pasca ya dulu ya. Oke, sebentar. Mana share screenku? Ini. Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami dari tim fisioterapi dan ortopedi protestik akan melakukan role play begitu terkait tugas yang sudah diberikan. Langsung ke role play saja ya Pak Edi. Ya, langsung. Lanjut. Ya, Kak Rizka, Kak Nggak Pasca, kelihatan tulisannya. lanjut langsung ya. Oke. Berarti ada 3 orang berarti di sini. Nggak apa-apa dah saya berdua, saya 2 orang dah di sini. Eh, Kak Prasa jadi apa dulu nih? Yang mana dulu? Saya jadi ini aja mentor, nggak apa-apa. Mbak Rizkanya jadi peserta. Nanti kayak Bu Pasya masih agak lama di toilet, jadi saya yang jadi ininya, apa namanya, pasiennya aja. Oke, boleh. Baik. Oke. Halo, selamat pagi. Sebelum kita mulai beraktivitas hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke. Baik. Berdoa selesai. Jadi, untuk hari ini, apakah mahasiswa yang hadir hari ini sudah melakukan absensi? Jika belum, silahkan melakukan absensi. Jika sudah, silahkan untuk bisa melihat logbook yang sudah dibawa, kemudian dibaca sehingga kita bisa melihat apa namanya pasien nanti di rumah sakit, di pasien hari ini. Pagi Ibu, saya sudah absensi untuk pagi hari ini dan juga saya sudah mengisi logbook sesuai dengan kegiatan saya per hari di logbook saya. Oke, baik. Jadi dengan siapa ya hari ini yang jadi mahasiswa yang datang hari ini ada Mbak Adik Rizka ya. Oke. Iya Ibu, saya hadir. Oke. Jadi kasus yang diminta hari ini itu adalah kasus anak ya yang ada di logbook ya. Iya Ibu, betul. Pada hari ini ada kasus pediatri yaitu dengan keluhan pasien skoliosis.
Oke, baik. Nah, kebetulan sekali di sini untuk hari ini ada pasien rujukan internal dari ortopedik dengan kasus skoliosis single cup dengan derajat 30 begitu ya. Iya, Ibu, betul. Oke, nanti adik bisa ikut ke ruangan ya untuk melihat pasiennya supaya adik bisa lebih mengenal dan bisa apa yang perlu dilakukan dan apa yang diminta di logbook begitu ya. Baik, Ibu, saya akan coba ikut dengan Ibu untuk melakukan proses asesmen awal pada pasien kali ini, Ibu. Oke, baik. Oke, sudah masuk ruangan. Kemudian boleh nanti Mbak duduk duduk di kursi itu di meja terapisnya. Kemudian nanti bantu saya untuk melakukan asesmen pada pasien ya. Yang dibantu itu nanti mengisi data pasien dan mengisi beberapa belangko asesmen yang diperlukan. Baik, Ibu, saya akan mengisi belangko asesmennya dan juga tindakan apa yang akan diberikan. Oke. Kemudian di sini situasi pasien sudah masuk ke dalam ruangan bersama orang tuanya. Dan di sini pasien di sini adalah pasien anak-anak, jadi kita akan berkomunikasi atau melakukan wawancara bersama orang tuanya. Oke. Mariska. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan nama saya mahasiswa Rizka. Di sini saya sebagai mahasiswa di rumah sakit ini akan membantu TI kami melakukan proses asesmen dan juga proses pemeriksaan fisik. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan? Jika Ibu berkenan dengan pemeriksaan saya boleh minta tanda tangan untuk inform consent-nya. Baik, Mbak. Boleh silahkan, Mbak. Ibu, apakah anaknya ini sudah lama mengeluh nyeri pinggang? Ya, Mbak, lumayan. Saya kira awalnya saya hanya kira itu nyeri biasa, tapi kok anak ini sampai mengeluh ada sesak di dada, sehingga saya memutuskan untuk lakukan datang ke rumah sakit begitu untuk diperiksa. Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui lama kalau misalnya anak Ibu ini ada pembengkokan di bagian tulang belakangnya? Nah, itu kalau yang itu baru kelihatan waktu anak saya mengeluh dadanya agak sesak. Terus saya coba balurkan minyak telon di tubuhnya. Nah, saat itu baru kok bengkok ya, ini tulang belakangnya, Mbak, gitu. Oh, begitu, Bu. Nah, dari diagnosa dari dokter ortopedi yang sudah disampaikan oleh CI saya, anak Ibu ini mengalami skoliosis dengan tipe C atau bengkoknya itu baru 1 dan dengan derajat 30 derajat. Nanti untuk penanganannya karena anak Ibu ini masih dalam masa pertumbuhan bisa dibantu dengan proses terapi dan juga penggunaan alat bantu skoliosis brace seperti itu Ibu. Nanti untuk tindakan dan proses selanjutnya akan dilaksanakan oleh CI kami. Begitu Bu. Oke. Di sini saya beralih jadi mentor. Ya. Baik, Ibu, untuk tindak lanjut dari diagnosa skoliosis ini dari dokter ortopedi, ada beberapa tahap tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengurangi derajat skoliosis dan mengurangi nyeri dan sesak yang sudah dikeluhkan, yaitu ada fisioterapi dan ada penggunaan alat bantu berupa scoliosis brace di sini. Ya. Oh, Di begitu sini, Bu. ya.
Ya, sekarang Mbak Rizka jadi pasien. Oh begitu Bu, bagaimana untuk prosedur dan tindakannya Bu? Baik, untuk awal tindakan pada anak ibu. Pada anak ibu, pertama dilakukan fisioterapi dulu. Nah, fisioterapi ini dilakukan seminggu 2 kali untuk mengurangi nyeri pinggang bawahnya sama sesaknya. Nah, ini berjalan selama 1 bulan. Jadi, fisioterapi yang dilakukan ini selama 1 bulan dengan seminggu 2 kali. Setelah itu nanti akan dibuatkan alat bantu berupa scoliosis brace. Nah, setelah mendapatkan alat bantu itu berupa scoliosis brace, nanti dilanjutkan program fisioterapinya. Jadi tidak stop ya Bu ya. Jadi dilanjutkan selama 3 bulan secara berturut-turut untuk mengurangi nyeri pada punggung bawahnya dan sampai pinggang bawahnya dan untuk mengurangi sesak serta untuk mengurangi derajat dari skoliosis. Nanti setelah itu akan dilakukan ronsen ulang untuk mengetahui apakah derajat skoliosisnya itu masih 30 atau sudah berkurang. Begitu, Ibu. Baik Ibu, saya sudah mengerti bagaimana tindakan yang akan dilakukan terhadap anak saya. Terima kasih Ibu, pelayanan di rumah sakit ini begitu sangat memuaskan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Semoga lekas sembuh. Sudah, Pak Sudah Edi. Bapak. Mantap, mantap. Mantap. Pinter-pinter kali ya adik-adikku ini ya, hebat. Luar biasa, mantap ya Bu Ya Widowati. mantap Oke, banget. Ini kita cuma kasih applause nyari, deh ya. nyari skill Udah, aja ini udah, semua. udah lancar ya. Tapi pada prinsipnya gini loh kan, memang kan teman-teman memang sudah apa namanya sudah menguasai ini ya, lapangan ilmunya gitu. Jadi kalau untuk menjadi perseptor maupun mentor sih sebetulnya saya pikir udah nggak usah, tinggal mengolah gimana public speakingnya, gimana komunikasinya ya. Kalau dari sisi knowledge ya, udah deh oke deh ya, Ya, penguasaan gitu. betul. Tapi nanti mungkin masih banyak belajar dari itu ya Bu ya. Ya, Dari anak-anak muda ini, confidence. dari anak-anak muda ini Ya, masih banyak gimana cara apa komunikasi ya dengan ya, mentornya, yang ya. yang yang kita pikir tuh kalau kita ngajarin tapi nggak kayak ngegurui gitu deh, misal intinya gitu ya. Jadi merekanya juga enak gitu nerimanya gitu ya. Tadi kan ada Ya. empati, harus apa namanya mempunyai apa namanya bisa mendengar keinginan atau keluhan dari si mentinya gitu ya. Jadi itu harus diberikan. Kita belum dipanggil-panggil nih, boleh nih kali ya, Bu Widowati, saya pengen apoteker nih mana? Ayo. Atau ini ya nih, rekam medis. Rekam Ya medis, boleh rekam medis, boleh rekam medis. Biar semua belajar. ayo. Siapa Kak Regina? Gimana tadi udah ada temennya kan Kak Regina? Ya, yang kemarin belum. Ayo Kak Regina, siapa Kak temennya tadi mana? Kok nggak ke sini? Bu Mary, Uh-uh. Suruh ke sini aja nggak apa-apa. Tadi kan latihannya sama Kak ini. Iya. oh nggak ada ya? Suruh ke room 3 aja. Gimana Bu? Suruh ke room 3. Bu Mary, kemana teman saya hilang? Temennya hilang, dia balik ke roomnya lagi, coba di WA aja atau di telepon gitu. Kak masuk room 3, kita mau action gitu loh, kita mau Sebentar, kayak mau syuting gitu. hilang teman saya. Nah, ini tadi Instagramnya apa ya? Kita mau follow, kita mau mention di story. Kenapa Bu? Instagramnya apa ya tadi? Oh Instagramnya, Instagramnya saya Heidi Friends. Nah, sebentar, Hedi. RS. Sama. saya Instagramnya jarang main juga sih Bu ya, karena saya Oh, nggak ada. jarang. Mainnya di mana? Thread. Ini dia nih Heidi Friends tuh. Jadi teman-temannya Heidi gitu. Oke, mana temennya Kak? Oh, jarang main ya. Bentar, saya sudah saya telepon Kak. Oke, Hilang ya. Kak mana? Kak siapa namanya Kak? Mary, ayo Kak Mary, kita action Kak Mary. Berdua Kak Regina. Iya, siapa? Nah, ya, Ibu share screen atau Tian share screen? Silakan, Dek. Saya belum download di WA. Oh iya.
Oke, monggo siapa aja. Bentar deh. Mana ya Kak Merinya ya? Mana? Kok tiba-tiba nggak ada nama Kak Meri? Ada Pak. Oh ya, sini nih. Bentar. Implementasi. Ya, oke, sudah. Oke, sudah tampil. Oke, Kelihatan mulai siap? screen saya? Ya, sudah kelihatan. Ya. Oke, siap ya. Kamera, rolling, Ini yang action. jadi mentornya Bu Mary ya? Ya, Oh ya ya. siapa aja boleh siap. Oke, Oke. siap. Oke, Oke. kamera, rolling, action. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Rekam Medis coba untuk memaparkan terkait dengan kasus penerimaan pegawai baru di unit Rekam Medis. Ya, jadi untuk wawancara awal, skenario-nya itu adalah tentang pengenalan dan penjelasan tugas. Sebagai mentor, kita menerima pegawai tersebut dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi Rina, terima kasih telah datang pada hari ini. Kami senang Anda tertarik dengan posisi di unit Rekam Medis rumah sakit kami. Oke. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Mari saya kenalkan struktur yang ada di unit Rekam Medis kami. Kami memiliki beberapa subkoordinator. Rekam medis terdiri dari kepala instalasi, kemudian ada koordinator rekam medis, kemudian ada penanggung jawab di bagian coding, pelaporan, kemudian rekam medis elektronik, begitu juga dengan pelayanan yang meliputi registrasi, baik itu rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Mohon maaf Bu, sebelumnya bisa dijelaskan nggih tugas yang di tempat rekam medis niki apa ya Bu ya untuk kedepannya? Ya, baik. Jadi sebelumnya apakah Rina mempunyai pengalaman kerja atau sudah pernah melakukan PKL sebelumnya? Kalau bekerja Tiang belum Bu, kebetulan Tiang fresh graduate. Tiang hanya punya pengalaman PKL saja selama 3 bulan di bagian rekam medis. Ya, kalau dari pengalaman PKL tersebut, kira-kira menurut Rina sendiri cocoknya di bagian apa? Kalau menurut saya lebih condong ke bagian registrasi sih Bu, karena saya suka berinteraksi dengan pasien. Kadang-kadang pasiennya curhat dengan saya seperti itu. Kadang ya berbagi keluh kesah, jadi saya lebih tertarik untuk di bagian registrasi sih Bu. Baik, Dek, minta tolong dinaikkan. Ya. Jadi kalau di bagian legislasi nanti sambil masa penjajahan di orientasi di sini juga, nanti kita akan lihat di mana sih cocoknya adik setelah kita melalui pengamatan selama adik melakukan orientasi di rumah sakit. Ya. Kemudian lanjut ke wawancara lanjutan. Ya, setelah si pegawai baru ini, si Rina, diterima di rekam medis, kemudian dilakukan orientasi ke semua bagian yang ada di rekam medis. Nah, kemudian si Rina ini diberikan sebuah kasus untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada di rekam medis. Itu. Apakah adik siap terkait kasus yang akan diberikan? Siap Bu, saya siap. Ya, karena dari awal adik lebih tertarik di bagian registrasi, jadi kira-kira berdasarkan yang sudah adik alami selama ini, apabila ada pasien baru yang berkunjung ke rumah sakit, langkah-langkah apa kira-kira yang adik lakukan untuk pasien tersebut? Ya, baik Bu. Pertama-tama, seperti biasa saya meminta identitas pasien tersebut.
Kemudian saya cocokkan. Artinya saya cocokkan tuh antara pasien yang datang dengan kartu identitas yang dibawa apakah sama, baik secara nama maupun fotonya. Oke. Dan setelah setelah saya cocokkan dan cocok, kemudian saya akan memproses data-data pasien tersebut. Artinya saya mengentry ke komputer, membuatkan registrasi seperti itu. Oke, dan setelah itu, setelah selesai saya entry pasien, kemudian pasien pergi. Ya, nah, seperti Kenten sih Bu. Lebih ke registrasi yang mencocokkan antara identitas pasiennya dengan rekam medisnya. Seperti itu, jika pasien baru saya cocokkan, jika pasien lama saya cocokkan apakah RM yang sudah dimiliki di sini apakah punya pasien tersebut. Seperti itu. Ya, baik, Dik. Ya, jadi secara umum yang Adik lakukan itu sudah benar ya, sesuai dengan tahapan dan SPO yang ada di rumah sakit kami. Cuma ada satu poin yang dilupakan. Ya, jadi kalau untuk pasien baru memang kita perlu melakukan wawancara terlebih dahulu, seperti misalkan pasien mau periksa ke dokter siapa, keluhannya apa, seperti itu. Kemudian melakukan identifikasi, mencocokkan data di identitas pasien dengan pasien, apakah benar identitasnya A, pasiennya si A. Gitu. Nah, setelah ada entry data pasiennya, itu kan selesai pembuatan rekam medis. Nah, itu harusnya rekam medisnya jangan diberikan ke pasiennya. Gitu. Jadi itu hanya petugas yang boleh membawa rekam medis tersebut. Itu. Dan satu lagi, untuk penjelasan general concern itu belum dilakukan untuk pasien. Mungkin nanti itu bisa menjadi masukan untuk kasus berikutnya. Oh iya, terima kasih Bu untuk masukannya. Saya akan perbaiki lagi ke depan. Kemudian ke tahap akhir dari wawancara, ini setelah 3 bulan orientasi di rekam medis, itu menganggap bahwa si Rina ini sudah mampu secara umum untuk melakukan registrasi pasien. Jadi berdasarkan pengamatan dan observasi juga di lapangan dari teman-teman di bagian pendaftaran, si Rina sudah menguasai tentang pendaftaran. Kemudian ingin juga dari mentor melihat selain di bagian pendaftaran, kira-kira sekarang sudah ditempatkan di rekam medis, apa yang bisa Rina berikan kontribusi lain terkait dengan rekam medis. Saya sangat antusias itu dengan kesempatan ini, dengan kejadian-kejadian yang sudah saya dapatkan sebelumnya akan menjadi pembelajaran buat saya untuk lebih baik ke depan. Baik, jadi kami melihat apa yang antusias Rina yang sudah Rina lakukan itu ke depannya semoga akan berdampak pada pekerjaan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan nilai-nilai di perusahaan kami. Lanjut, Dik. Niki banyak tertarik ini kan? Iya. Oh ya. Saya tertarik untuk memperluas pengalaman saya dalam kekuatan registrasi dan teknologi informasi terkait RM di sini. Saya berharap ada kesempatan untuk terlibat nanti dalam pelatihan pengembangan dalam registrasi atau teknologi rekam medis. Oke, baik. Oke, baik. Sudah selesai belum? Ya, baik. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depannya dari kami juga bisa memperluas
baik itu dengan memberikan pelatihan, bahkan pemahaman kepada adik. Nah, jika ada hal-hal misalkan yang kurang, bisa didiskusikan dengan teman-teman di rekam medis. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Oke, baik. Kita kasih aplaus buat dari teman-teman rekam medis. Baik ya. Keren deh pokoknya ya. Nanti Bu Mary udah bisa nanti jadi mentor ya. Tapi nanti kalau untuk memberi penjelasan-penjelasan harus yang jelas ya Bu kepada mentinya ya, biar mentinya bisa nangkep gitu ya. Kak Regina juga nanti belajar dari Kak Mary, Bu Mary ya, untuk jadi mentorship ya. Karena kita sudah ditunggu di main room, sebaiknya kita langsung kembali ke main room. Terima kasih atas kebersamaannya. Sukses buat Bapak Ibu semua, keren-keren. Sudah pasti bisa menjadi perseptor dan mentor yang handal, yang oke, ya, yang hebat ya. Jempol foto dulu yuk, foto. Oke, saya boleh sudah foto ditarik ke dulu. ruang 3, keluar lagi Ya, saya. foto-foto. Oke, udah. Thank you. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai jumpa. Kita sekarang Iya. balik ke Makasih ya main Pak room. Pri. Iya, Yuk, Bu. sama-sama yuk Mantap, kita ke main mantap. room Ke ruang yuk. 3. Habis Yuk, kita itu ke main ternyata di room. ruang 3 itu ada RM juga. Tadi kan sempat kita koordinasi berdua, sempat saya bikin room berdua, habis itu pisah. Ternyata di ruang 3 dipanggil disuruh diskusi. Ayo, Iya, silakan kita ke ya. main room ya. Yuk, Ini, makasih beli Bu. courtroom. Oke. Padahal sudah dibuka dari jam berapa ini? Ya luar biasa Pak Fajar. Mohon maaf nih teman-teman di room 3. Waduh pada semangat-semangat pengen tampil semuanya. Ya awal hasil jadi kebablasan ya. Terima kasih Kak Fajar ya. Teman-teman Bapak Ibu semuanya terima kasih. Luar biasa ya. Bapak Ibu semuanya hebat-hebat. Saya pikir sudah inilah ya. Sudah layak jadi perseptor ataupun mentor ya. Tinggal mengasah kemampuan lagi, lebih ini lagi ya, biar nanti jadi perseptor dan mentor yang hebat, yang handal ya. Dari sini saya mohon pamit, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sukses buat Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Pak Terima Edi. kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Pak Edi. Ya, selamat kembali ke waktu WIB Pak Edi. Selamat menikmati waktu WIB-nya. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu sudah masuk ke break room semua. Kayaknya masih ada yang belum. Saya tutup dulu break room-nya. Nah, sambil ini saya ingin melihat Bapak Ibu punya aplikasi LMS sudah sampai di mana? Yang baru di room 3 tadi masuk. Untuk materi mentorship mungkin bisa di-refresh dulu. Yang tadi Bapak Ibu yang bilang masih ada 15 menit, 30 menit bisa di-refresh. Pas di program mentorship, silakan di-refresh dulu. Izin bertanya Pak Fajar, ke LMS-nya sudah boleh klik RTL atau tunggu dulu ya? Silakan klik RTL lagi. Pak Fajar, untuk saya ini baru stabil tadi pagi, sekarang masih sampai di program preceptorship ini, 1/4. Masih materi yang sebelumnya ya? Iya, Ya, Pak. kemarin. Kemarin soalnya error connection, network error itu. Iya, kemarin itu memang waktu server sempat down sampai jam 6 sore. Saya nunggu sampai jam 6 sore baru dia kembali lagi. Bisa berapa menit Ibu punya yang di ini preceptorship?
27 menit, Pak. Mungkin bisa refresh dulu, nanti waktunya berubah. Di-refresh loh, Pak, cuma kurang 25 menit. Oh, kurang 25 menit. Pak Fajar, dari saya sih sudah bisa, berarti tinggal klik selanjutnya diisi dulu evaluasi media pembelajarannya ya. Ya, nanti kan media pembelajarannya, terus terakhir nanti belum sampai RTL kan? Rencana tindak lanjut sudah sampai Belum. Nanti sampai di rencana tindak lanjut, diklik saja sampai dilanjutkan sampai di materi rencana tindak lanjut. Oke. Ya. Coba di-refresh lagi untuk preceptorship. Ini Bapak Ibu yang sudah sampai ke materi RTL, berapa orang bisa diangkat tangannya? Reaksi. Resen. Oke, 1. Siapa lagi? 2. Saya masih RTL, Pak. Ya, sampai di RTL, sampai rencana tindak lanjut. Silakan, Kak. Silakan RTL udah boleh dimulai Pak ya? Apa belum? Apa tunggu dulu? klik aja mulai. Kalau RTL-nya silakan dimulai. Oke, Pak. Ya, Terima sampai kasih. di materi RTL. Silakan. Ini baru 5, 6. Tujuh. 8. Ini belum sampai setengahnya. Pak Fajar, tapi saya nggak bisa download materinya, Pak. Oh, untuk download materi ada bisa nanti melalui ini link Google Drive juga di Kemenkes itu. Link Oh, Kemenkes gitu. ada semua materi saya kumpulkan semua di situ. Ya, baik, Pak. Ya. Nanti juga bisa ketika sudah selesai materi bisa dibuka-buka pembelajarannya juga. Ya, baru 9 orang. Silakan Bapak Ibu, ini kita mempersiapkan untuk post-test. Ayo. Yang ada kendala mungkin bisa diinformasikan kendalanya di mana. Mungkin waktunya terlalu lama atau apa, bisa diinformasikan. Silakan yang sudah bisa sampai di rencana tindak lanjut resen. Ya, sudah 10. Mungkin setelah RTL ini langsung post test itu ya, Bu ya? Ya, langsung post test. Yang RTL tuh langsung diisi Pak Fajar. Yang Sama RTL, modulnya. RTL-nya nanti dulu. Maksudnya tunggu apa? Saya memberikan RTL dulu baru nanti bisa dilanjutkan gitu. Biar nanti post testnya sama-sama gitu. Oh iya, ya. Nanti tugasnya semua dikumpulkan di dalam Google Drive di link Kemenkes itu. Tugas hari ini kan yang barusan dengan Pak Edi ya Pak ya? Ya, sama Pak Edi aja. Nanti juga Itu kan wawancara Pak. Jadi gimana tugasnya Pak? Oh, tadi wawancara nggak dibikin presentasi gitu?
Ya, ada sih memang ininya, skripnya gitu, seperti itu. Apakah Ya, itu yang dimaksud di? ya, skripnya itu yang di share ini dikumpulkan begitu. Ya Pak, maaf yang PPT-nya aja tadi Pak. Oh iya, oh Untung iya, saya masih di sini. ya. Pak Suryo minta tolong ya, nanti ya Pak Suryo ya. Baik Pak, baik Pak.